Halo, selamat bertemu kembali di channel saya ini. Kali ini saya akan membahas tentang kedudukan titik garis dan ini. Pertama-tama saya akan mengajak kalian untuk kembali mendukung channel saya ini melalui like dan subscribe. Jangan lupa di share juga. Oke. Jadi kita akan lanjutkan dengan titik garis dan bidang. Jadi kedudukan titik garis dan bidang pada atau dalam ruang. Nah, tentunya sebelum kita mengetahui kedudukannya, kita harus mengenal apa yang dimaksud dengan titik, kemudian garis itu apa, bidang itu apa, seperti apa dia. Oke, kita lanjutkan. Nah, titiknya. Titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tidak berukuran, tidak berdimensi. Titik digambarkan dengan tanda noktah dan dibubuh nama, biasanya dengan huruf kapital. Nah, ini contohnya. Nah, titik ya. Jadi ini disebut dengan titik A. Kemudian yang kedua ada titik P. Nah, jadi seperti itu. Ini namanya titik dia. Nah, kalau garis, berarti kalau titik ini kita hubungkan, dia akan membentuk sebuah garis. Nah, ini garis sekarang. Garis lurus memiliki ukuran panjang tetapi tak punya ukuran lebar. Biasanya garis hanya dilukiskan sebagian saja. Disebut wakil garis. Nama wakil garis dilambangkan dengan huruf kecil. Kadang-kadang G, kadang H, kadang K, ada juga F. Ya tentunya huruf kecil, tapi yang umum ya yang digunakan G, H, K. Atau biasa menyebutnya dengan segmen garis dari titik pangkal ke titik ujung. Nah, ini garis G namanya. Ini segmen atau ruas garis AB. Ini garis G itu biasanya tidak tanpa titik pangkal dan ujung, tapi kalau dengan dua huruf kapital, jadi dia adalah dua titik yang dihubungkan sehingga membentuk sebuah garis. Berikutnya adalah bidang. Apa itu bidang? Memiliki ukuran panjang dan lebar. Jadi bidang itu bentuk persegi panjang, jajar genjang. Kadang-kadang diberi nama huruf yang paling umum digunakan huruf besar sih, huruf kapital seperti ini, HUVW, atau dengan menyebutnya titik sudut bidang tersebut. Nah, ini adalah bidang alfa, sebuah ya. Yang kedua ada bidang ABCD, dengan 4 huruf, ini dengan 1 huruf. Kemudian berikutnya ada bidang beta, kemudian ada bidang ABCD lagi, kemudian ada bidang mikro yang U seperti itu, kemudian ada bidang ABCD. Nah, setelah kita tahu bidang, berikutnya akan ada yang disebut dengan aksioma. Kenyataan yang diandaikan benar dalam sebuah sistem dan kebenaran itu diterima tanpa pembuktian. Memperkenalkan 3 aksioma penting dalam geometri. Aksioma pertama itu melalui 2 buah titik sembarang tidak berimpit hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Sebuah garis lurus. Tidak mungkin 2. Kalau mau buat garis yang lain mungkin saja, tapi tidak lurus. Ini yang di garis bawah adalah garis lurusnya. Ya, hanya sebuah. Kemudian aksioma kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 buah titik persekutuan, maka garis tersebut seluruhnya terletak pada bidang. Nah, jadi seluruhnya terletak ya. Jadi kalau ada sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 buah titik persekutuan, berarti 2 titik persekutuannya ya. Jadi kan dia dipastikan bahwa seluruhnya terdapat pada bidang itu. Yang ketiga, melalui 3 buah titik sembarang
tidak pada satu garis hanya dapat dibuat sebuah bidang. Nah, jadi kalau 3 titik dia akan membentuk sebuah bidang gitu ya. Oke, selanjutnya baru kita ke bidang yang lebih umum sekarang. Jadi pengenalan bidang. Nah, dalil 1, sebuah bidang ditentukan oleh 3 titik sembarang. Jadi 3 titik sembarang dia menentukan sebuah bidang. Kemudian dalil 2, sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik yang berada di luar garis. Dalil 3, sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis berpotongan seperti ini. Dan dalil 4, sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis sejajar. Ini namanya garis sejajar, dia tidak akan berpotongan. Berikutnya kedudukan titik. Nah, kedudukan titik terhadap garis. Titik dikatakan terletak pada garis jika posisinya seperti ini. Nah, pas dia di garisnya, terletak pada garis, ini namanya titik terletak pada garis. Jadi pada garis. Kemudian ini titik berada di luar garis. Nah, titik B. Nah, ini di luar garis dia. Ya. Sedangkan titik A dan B berada pada garis G, pada garis merah ini, ya. Nah, kedudukan titik lagi, kalau yang tadi terhadap garis, sekarang terhadap bidang. Titik terletak pada bidang jika titik itu ada dalam bidang, boleh di tengah-tengahnya, boleh di pinggirnya, di bawah, yang penting ada dalam kotak ini, di dalam ya. Kalau dia berada di luar ya tentunya tidak ada di dalam gitu ya, di luar pasti. Kemudian kedudukan garis. Nah, kedudukan garis terhadap garis lain. Jadi ada beberapa kedudukan garis. Bisa kita ini namanya 2 garis berpotongan. Nah, berpotongan. Ada 1 titik persekutuan, titik potong. Ini berpotongan dia. Kemudian yang kedua ada 2 garis berimpit. 2 garis dikatakan berimpit jika dalam sebuah garis ada lebih dari 1 titik persekutuan. Jadi boleh dikatakan kalau garis berimpit itu hampir sama garisnya, tidak ada bedanya. Di sini dibedakan dengan titik-titik saja ya. Nah, 2 garis bersilang. Nah, bersilang itu bersilang dia. Artinya tidak berpotongan. Bersilang itu kalau bahasa kerennya itu saling tumpuk gitu ya, saling tumpuk, artinya ada yang di atas ada yang di bawah, itu namanya bersilang. Bersilang tidak berpotongan, tidak bersilangan, tidak terletak pada satu bidang. Nah, dia tidak gini ya, tidak pada satu bidang, ini menembus dia bidang ini, ditembus bidang. Berikutnya ada 2 garis sejajar. Nah, tidak ada titik persekutuan dalam satu bidang, tidak ada titik yang sama dalam bersekutu dia. Aksioma 4, melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis hanya dapat dibuat sebuah garis sejajar dengan garis itu. Nah, jadi kalau ada sebuah garis, berarti sebuah garis saja yang sejajar dengannya, tidak ada garis yang lain lagi. Kalau kita tarik garis yang lain yang tidak sejajar, pasti tentunya dia akan berpotongan walaupun tidak kelihatan sekarang. Nah, kedudukan garis G berpotongan dengan garis G ini berpotongan dengan AD ya, AD berpotongan dengan garis AD, kemudian berpotongan dengan AE, berpotongan dengan BC, berpotongan dengan BF. Ada 4 titik potongnya, ada 4 garis potongnya. Kemudian itu ditunjukkan. Nah, garis G sejajar dengan sejajar itu DC, kemudian EF, kemudian HG. Sejajar dia, tidak akan berpotongan. Kalau ini dipanjangkan seterusnya, dia tidak akan berpotongan. Nah, EF, kemudian HG. Nah, G bersilangan dengan CG. Nah, garis G itu bersilangan dengan
CG. Nah, bersilangan, tidak, walaupun ini dipanjangkan dia tidak akan bertemu. Ini juga tidak sebidang dia masalahnya, makanya tidak akan bertemu dia. Ini yang bersilangan, ada 4, lagi satu ini. Ya. Berikutnya berimpit, G berimpit dengan AB. Nah, ini sama dia, walaupun G nya lebih panjang, berarti AB nya berada dalam G. Berikutnya kedudukan garis. Dalil tentang dua garis sejajar. Nah, K sejajar L, L sejajar M, maka K pasti sejajar dengan M. Nah, pasti dia seperti ini ya, bisa dipastikan. Kemudian K dan L memotong G. K sejajar L, maka G terletak pada dalam satu bidang. Nah, ini. Jadi kalau K dan L nya memotong G, maka K dan L dan G terletak dalam satu bidang. K dari 7 menembus bidang alfa, maka K menembus bidang alfa juga. Nah, tentunya seperti itu karena dia sejajar. Jadi dalil tentang dua garis sejajar ini, ingat. Berikutnya kedudukan garis terhadap bidang. Garis letak pada bidang, 2 atau lebih titik pada bidang ini. Letak pada bidang, garis sejajar bidang. Ya, walaupun dia di luar, mungkin di bawah, mungkin di sebelah kanan, mungkin sebelah kiri gitu. Nah, kalau garis memotong bidang ya seperti ini. Jadi bidangnya ditembus oleh garis itu. Nah, ada satu titik persekutuan, titik tembusnya. Jadi garis itu sampai ke bawah bidang. Garis yang terletak di bidang ABCD adalah AB, kemudian AD, kemudian CD, kemudian BC. Ya, itu namanya bidang ABCD. Kemudian garis yang memotong bidang ABCD, AE. Nah, diulangi yang tadi lagi ya, memotong dia, tapi terhadap bidang sekarang. Nah, ini yang memotong dia. Jadi ada titik potong di bawah ini, titik potongnya dengan D, dengan A, dengan B, dengan C. Berikutnya garis yang sejajar dengan, nah kalau sejajar ya ini 1, kemudian 2, 3, 4 ya. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa dari atas kanan boleh, atas kiri boleh, kemudian depan, belakang, seperti itu. Nah, dalil tentang garis sejajar bidang dari 8, G sejajar H, H terletak pada bidang alfa, maka G sejajar bidang alfa. Itu. Dari 9, H melalui G, maka G sejajar bidang beta, maka alfa beta sejajar G, seperti itu. Kemudian dari 10, G sejajar H. Nah, ini terhadap bidang semuanya. Jadi sebenarnya ini bisa dilogikakan kalau kita melihat tentang kedudukan garisnya. Jadi kelihatannya banyak materinya, tapi bisa dilogikakan. Seperti itu. Jadi yang penting kalian pernah melihat, mudah-mudahan ketika ketemu dengan soal bisa menyelesaikan. Dua bidang berimpit, jadi sebuah bintang tapi namanya dua, itu namanya bidang berimpit. Kalau dua bidang sejajar tidak punya titik persekutuan, jadi sejajar dia boleh sama bidangnya, boleh berbeda juga nggak apa-apa, tapi yang jelas dia tidak akan bersekutu gitu. Dua bidang berpotongan melalui memiliki satu titik persekutuan garis potong. Jadi ini berpotongan dia. Ini biasanya kalau kita lihat dalam kenyataannya, pojoknya dinding itu biasanya dia berpotongan. Kalau tidak berpotongan pasti roboh, seperti itu. Nah, berikutnya ABCD sejajar dengan EFGH. Ini bidang terhadap bidang. Nah, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Ya, kemudian
ABCD berpotongan dengan ABEF, ABFE maksudnya, BCGF, kemudian CDHG itu berpotongan dia ya. Kemudian ini potongnya ada di D dan C. Kemudian ADHE, nah ini berpotongan juga di AD dengan ABCD. Berikutnya dari 12, A sejajar G, B sejajar H, A dan B berpotongan pada bidang alfa. Maka bidang alfa sejajar bidang beta. Nah ini memotong, jadi yang berpotongan itu sejajar ya. Kemudian dari 14 menembus, dari 15 juga bisa diperhatikan di sini. Dalil 16, G terletak di bidang alfa, kemudian alfa sejajar bidang beta, maka G sejajar bidang beta juga. Dalil 17-nya, alfa sejajar bidang beta, bidang mu memotong bidang alfa, maka bidang mu memotong bidang beta juga. Nah ini jadi pasti dia. Dari 18, bidang alfa sejajar bidang beta sejajar bidang mu, maka dipastikan bidang alfanya juga sejajar dengan bidang mu kayak tadi garisnya. Bidang alfa sejajar bidang U, kemudian bidang beta sejajar bidang bidang beta sejajar bidang V, maka bidang A, alfa dan bidang beta berpotongan di alfa beta, bidang U dan bidang V berpotongan di UV, maka alfa beta sejajar dengan mu V, sejajar ya, ini maksudnya ya, ini sejajar dengan itu, sejajar dia. Kalau ditarik dia tidak akan berpotongan. Nah ini contoh soal. Temukan titik-titik yang terletak pada garis BD, kemudian bidang BCGF, bidang ABGH. BD itu adalah yang di diagonal ini ya, garis BD ditarik dia diagonal bawah jadinya. Nah, bidang BCGF ada 4 titik, kemudian bidang ABGH ada 4 titik juga, sejajar. Jadi silahkan dicoba soal ini. Kalau masih meragukan silahkan direview kembali soal-soalnya. Ingat kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh di komen di bawah atau langsung japri. Nah mungkin itu pembahasan kali ini tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe, jangan lupa juga di share kepada teman-teman kalian sehingga kita bisa belajar bersama walaupun dalam keadaan seperti ini. Tetap utamakan pengetahuan dan jangan lupa juga kesehatan ya. Oke, thanks for your attention. Oke, selamat